Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Yoni Davin Kiriwang dan NIM 3024174. Saat ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem pendukung keputusan dengan fokus pada rekomendasi saham menggunakan metode SAOE. Dengan dosen pengampu menyertai Lorento SPD Mkom. Termasuk pada latar belakang, perkembangan teknologi informasi membuat proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menggunakan sistem berbasis komputer, dan dalam dunia investasi saham, kita sebagai selaku investor sering mengalami kesulitan dalam menentukan saham terbaik. Misalkan ada 100 saham di maaf 900 lebih saham di Indonesia, kita tentu tidak bisa membeli semuanya dan um, kita membutuhkan sistem pendukung keputusan berupa menentukan saham terbaik karena banyaknya alternatif saham yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu investor atau kita dalam menganalisis dan menentukan saham terbaik menggunakan metode simple adaptive weighting dalam sistem pendukung keputusan. Adapun tujuan yang bisa diperoleh dari aplikasi ini yaitu membuat aplikasi sistem keputusan pendukung keputusan untuk rekomendasi saham, menerapkan metode simple adaptive weight dalam proses pemilihan saham, dan membantu kita sebagai investor atau kita untuk membeli saham dan dalam menentukan saham terbaik berdasarkan kriteria tertentu yang akan kita atur. Kita masuk pada penjelasan metode SAOE atau Simple Adaptive Weight, yang dimana pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Misalkan langkah metode SAOE berupa 1. Menentukan kriteria. 2. Menentukan bobot kriteria. Misalkan ada kriteria A dengan bobot nilai 50, kriteria B bobot nilai 30, dan kriteria C bobot nilai 20. Yang ketiga, melakukan normalisasi nilai. Yang dimana metode langkah keempatnya yaitu menghitung nilai setiap referensi dan menentukan hasil akhir atau ranking alternatif untuk pemilihan saham. Adapun saya akan menjelaskan beberapa diagram dari 10 diagram yang diambil hanya intinya. Salah satunya adalah use case diagram. Diagram ini menggambarkan alur proses pemilihan saham dan mulai dari penggunaan atau pengguna melalui login hingga sistem menampilkan hasil ranking saham. Nah, di sini ada investor dan admin. Investor ini misalkan kita yang akan membeli saham, dan admin yang mengatur sahamnya. Nah, di sini ada registrasi akun. Tentunya di aplikasi ini perlu registrasi akun dan login akun. Selanjutnya kita dapat melihat data saham. Nah, misalkan saham BCA kita melihat datanya, saham BRI kita melihat datanya, dan saham-saham yang lain, dan sistem SPK merekomendasikan saham kita. Misalkan kita ada kriteria, misalkan saham A atau saham bank dengan saham B, saham pertambangan, kita menentukan kriteria yang paling baik atau alternatif paling baik dengan sistem SPK ini. Nah, di sini ada memilih kriteria dan melihat hasil SAW dan melihat ranking saham. Nah, di sini ada sistem pendukung keputusannya. Kita memilih saham dengan isi diagramnya seperti berikut, seperti ini. Kita masuk pada activity diagram, yang dimana diagram ini menggambarkan alur proses pemilihan saham, mulai dari pengguna melakukan login hingga sistem menampilkan hasil ranking akhir
atau hasil um, ranking saham yang direkomendasikan. Yang dimana activity diagramnya berupa yang pertama ada mulai, yang dimana ada login, dan kita memilih saham, data saham misalkan saham BCA di pilihan pertama, saham BRI di pilihan kedua, dan pilih saham Mandiri di pilihan ketiga. Tentukan kriteria dan memasukkan bobot kriteria, misalkan kita memilih saham berdasarkan kriteria, misalkan PBV-nya, PER-nya, atau lain-lain. Dan proses perhitungan SAW, di mana menghitung kriteria tiap saham yang kita hitung, dan yang selanjutnya yaitu akhir tampilan ranking saham yang akan kita pilih, dan selesai. Kita masuk pada kelas diagram. Diagram ini menunjukkan struktur data dalam aplikasi seperti kelas user, saham, kriteria, serta proses penghitungan SAW. Di mana ada user ID, dan username, digunakan untuk login. Nah, di sini yang kotak biru ada saham, kode saham misalkan Bank Mandiri, kode sahamnya misalkan Bank BCA, kode sahamnya BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri, kode sahamnya BMRI, dan yang lainnya nama saham. Nah, di sini kita taruh harga saham. Kita masuk pada kriteria. Misalkan kita nama kriteria, contohnya PBV-nya, saya jelaskan PBV itu price book value, itu menandakan jika kita membeli saham, apakah saham ini sudah kemahalan atau kurang, atau murah, dan kriteria lainnya. Di sini kita menaruh bobotnya. Nah, ini mana selanjutnya jika kita menaruh kriteria, kita masuk pada perhitungan SAW-nya, normalisasi dan hitung preferensi. Dan seperti pada anak panah ini, kanan kita akhiri dengan hasil ranking. Misalkan contohnya, saya contohkan misalkan Bank BCA lebih baik dari Bank BRI. Nah, di sini akan direkomendasikan membeli Bank BCA untuk dibeli atau diinvestasikan. Ada saham dan nilai SAW-nya dengan, nah di sini ada get rankingnya, mengatur ranking tiap saham, misalkan kita taruh Bank BCA, BRI, Mandiri. Nah, misalkan Bank BCA lebih baik atau kriterianya, atau dalam metode SAW ini Bank BCA lebih baik untuk dipilih, dan rankingnya dipilih ranking pertama sampai ranking yang seterusnya. Kesimpulan yang saya dapat, yaitu berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa YML dapat digunakan untuk memodelkan sistem sebelum implementasi. Metode SAW dapat digunakan untuk menentukan saham terbaik, dan aplikasi ini dapat membantu investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Nah, seperti pada studi kasus, contohnya studi kasus saya masih pemula dalam investasi. Nah, saya sering bingung dalam menginvestasi atau memilih saham mana yang harus diinvestasikan. Apakah itu saham baik atau saham buruk. Seringkali saya memilih saham yang buruk dan saya salah menginvestasikan. Nah, dengan aplikasi ini, saya harap para pelaku atau para investor yang baru mulai dalam lingkungan ini, dalam investasi, dapat membantu untuk pemilihan saham dan pembelajaran berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau tindakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.